Di lidah mereka ada ayat-ayat Allah. Di lidah mereka ada hadis-hadis Nabi. Di lidah mereka bahkan ada petuah-petuah ulama. Namun mereka hanya bicara untuk kepentingan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin pagi hari ini melanjutkan pembahasan tentang dosa-dosa hati. Dosa hati sebelumnya pada halaman 183 adalah al-ghaflah, yaitu lalai. Lalai dari Allah yang memiliki dua pengertian, yaitu melupakan dan meninggalkan. Lalai dari Allah artinya seperti mengabaikan salat, itu lalai dari Allah. Seperti misalnya mengabaikan puasa, itu lalai dari Allah. Semua dosa-dosa hakikatnya adalah kelalaian dari Allah. Dan tidak mungkin seseorang lepas dari ghaflah atau kelalaian kecuali dengan memperbanyak zikir. Kecuali dengan memperbanyak zikir. Kemudian dosa hati berikutnya hari ini masih pada halaman 183 adalah nifaq. Yang dimaksud dengan nifaq adalah kemunafikan. Bukan tanpa alasan apabila Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan penyakit nifaq setelah penyakit ghaflah. Beliau menyebutkan penyakit kemunafikan setelah penyakit kelalaian. Karena tidak ada satu manusia pun yang menjadi munafik kecuali karena sedikit berzikir, alias lalai. Semua tanpa terkecuali, semua orang yang sedikit berzikir pasti akan menjadi munafik. Oleh sebab itulah di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ghaflah yang artinya lalai dari Allah, yang artinya lalai dari zikir. Setelah itu beliau menyebutkan nifaq, yaitu kemunafikan. Karena antara kelalaian dan kemunafikan satu, tidak terpisah. Setiap orang yang lalai, tidak banyak berzikir, pasti munafik. Dan tidak ada seorang munafik pun melainkan selalu lalai dari zikir. Jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa kafir dalam Islam
ada 4 macam. Bukan 4 tingkatan, tapi 4 macam. Kafir yang pertama adalah kafir ingkar, yaitu orang-orang kafir yang sama sekali tidak mengenal siapa Allah. Kafir yang kedua oleh beliau disebutkan dengan kafir juhud. Kafir juhud ini adalah orang-orang kafir yang mengenali Allah tapi menolak untuk mengakui Allah sebagai Tuhan. Contohnya Abu Talib, yaitu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib tidak pernah mengingkari Allah karena dia mengenal Allah. Namun begitu beliau tidak mengakui secara terbuka bahwa Allah itu Tuhan satu-satunya. Dia mengenal Allah namun dia menolak mengakui Allah sebagai Rabb. Kafir yang ketiga dinamakan kafir inad. Kafir inad adalah orang-orang yang mengenal Allah, mereka pun mengakui Allah itu sebagai Tuhan, tapi mereka menolak untuk taat kepada Allah. Contohnya adalah iblis. Iblis mengenal Allah, dia pun berikrar bahwa Allah itu adalah Rabb. Rabbi bima aghwaytani, wahai Rabbku, karena engkau telah menyesatkan aku. Namun meski iblis mengenal Allah, dia pun berikrar dan mengaku bahwa Allah adalah Rabb, namun ia menolak untuk taat kepada Allah. Allah berfirman, sujudlah. Iblis mengatakan tidak. Ini dinamakan dengan kafir inad. Jemaah sekalian, apa sih arti kata-kata ini semuanya? Kafir ingkar, kafir juhud, kafir inad. Ketiga kata ini dalam bahasa Indonesia artinya sama. Ingkar artinya mengingkari, juhud artinya mengingkari, inad artinya mengingkari. Sama-sama berarti mengingkari, tapi dengan dimensi yang berbeda. Ingkar, mengingkari karena nggak mengenal. Orang-orang yang tinggal di pedalaman misalnya, mereka mengingkari Allah karena nggak mengenal. Ini ingkar namanya. Orang-orang yang mengingkari Allah dalam pengakuan, tapi mengenal Allah, ini dinamakan juhud. Seperti Abu Talib tadi. Yang ketiga, orang-orang yang mengakui Allah, mengenal Allah, mengakui Allah, tapi menolak taat kepada Allah, seperti iblis. Lalu kafir yang keempat adalah kafir nifaq, kafir kemunafikan. Imam Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, orang-orang munafik di zaman ini lebih buruk daripada orang-orang munafik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang-orang munafik itu bersembunyi, mereka berkamuflase, mereka bersandiwara. Tapi orang-orang munafik di zaman ini, kata beliau, terbuka dan transparan. Saya katakan tambahan untuk ucapan Imam Hasanul Basri, munafik di zaman ini, terkhusus di negara ini, lebih buruk dan lebih buruk lagi. Mereka nggak cuma transparan, nggak cuma terbuka, bahkan mereka juga memegang kekuasaan. Baik. Tentu munafik itu ada dua. Munafik kecil, yaitu kemunafikan dalam bentuk amal.
berdusta apabila berbicara, tidak tepat apabila berjanji, berkhianat di dalam amanah. Yang keempat, hati-hati yang keempat, wa idza khasama fajara, apabila berselisih dengan orang lain lalu melampaui batas. Ini orang munafik, melampaui batas dalam berselisih. Artinya tidak ada orang yang nggak berselisih, tapi jangan melampaui batas. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, melampaui batas dalam perselisihan yang merupakan sifat orang munafik memiliki dua pengertian. Yang pertama, mengingkari kebaikan mereka. Subhanallah, sering sekali saat kita berselisih, kita mengatakan, saya nggak pernah melihat kebaikan orang ini sama sekali. Apabila dalam perselisihan Anda mengingkari kebaikan orang lain, ini namanya melampaui batas dalam perselisihan. Melampaui batas. Pengertian yang kedua, ya, jadi melampaui batas dalam perselisihan. Pengertian yang kedua adalah mengambil hak, mengambil alih hak. Seringkali dalam satu perselisihan kita ambil hak orang lain. Kan bisa aja berselisih lalu kita diam-diaman 3 hari tanpa kita menghilangkan hak orang lain. Tapi apabila dalam satu perselisihan Anda hilangkan hak orang lain, Anda berselisih dengan fulan, lalu Anda mendekati direktur utama. Direktur utama, orang ini harus dipecat, kayaknya berbahaya untuk perusahaan, padahal berbahaya untuk dirinya. Apa yang Anda lakukan? Awalnya perselisihan pribadi, lalu Anda melangkah lebih jauh, menghilangkan hak kerja orang tersebut. Ini dua. Orang-orang munafik ini bukan malaikat. Orang-orang mukmin ini bukan malaikat, sehingga di kalangan orang beriman pun ada perselisihan. Tapi perselisihan di kalangan orang-orang beriman tidak ada yang melampaui batas. Maka hati-hati jamaah sekalian, apabila dalam perselisihan antara Anda dengan orang lain, antara Anda dengan keluarga, antara Anda dengan istri, apabila dalam perselisihan terjadi dua hal ini, berarti Anda telah melampaui batas. Yang pertama, dalam perselisihan Anda mengingkari kebaikan. Yang kedua, dalam perselisihan Anda berusaha untuk merampas hak. Agama kita membenarkan perselisihan, tapi 3 hari saja. Suami istri diam-diaman, silakan 3 hari saja, jangan lebih. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, itu munafik kecil. Jadi munafik kecil itu ada 4. Dusta dalam bicara. Kalau Anda nggak mau dusta dalam bicara, kurangi bicara. Semua orang yang banyak bicara pasti banyak berdusta. Yang kedua, tidak tepat dalam berjanji. Solusinya, jangan suka berjanji. Saya lihat tipu daya setan antara lain selalu mengumbar janji kepada orang lain. Begitu Anda mengumbar janji, Anda mulai membuka pintu kemunafikan itu. Munafik amal yang ketiga, khianat dalam amanah. Serahi amanat kepemimpinan, diserahi amanat kepengurusan, ternyata khianat. Semua orang korupsi itu munafik. Berapapun bintangnya, setinggi apapun jabatannya, sepanjang ia korupsi, dia adalah munafik. Karena amanah, karena khianat di dalam amanah. Lalu yang keempat, munafik itu kata Nabi melampaui batas dalam bermusuhan.
Nah, ini munafik kecil, munafik amal. Karena kemunafikan ini semuanya dalam bentuk perilaku. Jenis munafik yang kedua, inilah yang berbahaya. Ini yang ditegaskan Imam Al-Baghawi tadi. Kemunafikan dalam hati, yaitu orang-orang yang lahiriah mereka menampilkan Islam, tapi dalam hati mereka nggak suka dengan Islam. Mereka menampilkan Islam dalam lahiriah, tapi dalam hati mereka ada kekufuran. Mereka menampilkan Islam keluar, ya karena Islam ini kebetulan untung bagi mereka. Kalau tak ditampilkan Islam ini keluar, nanti saya tak terpilih. Kalau saya tak nampakkan Islam ini keluar, nanti gagal jadi menantu. Mereka menampilkan Islam dalam lahiriah mereka, tapi sesungguhnya dalam hati mereka ada kekufuran. Inilah munafik akbar atau munafik besar. Kemunafikan yang terletak dalam hati seseorang. Jemaah sekalian yang saya hormati, rata-rata munafik yang dibicarakan Al-Quran adalah munafik akidah, bukan munafik amal. Kedua jenis munafik ini bahaya. Dalam lingkaran pergaulan Anda, jangan pernah ada dua jenis munafik ini. Ingat, hidup Anda bukan untuk sengsara, tapi hidup Anda untuk Anda nikmati. Semua kesengsaraan Anda dalam hidup datang dari dua jenis orang ini. Karena pergaulan Anda dimasuki munafik-munafik amal, munafik-munafik akidah, itu yang membuat Anda nggak pernah nyaman hidup. Baik jamaah sekalian, jadi munafik-munafik yang selalu dibicarakan Al-Quran hampir semuanya adalah munafik akidah alias munafik besar. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan munafik ini sangat berbahaya sekali. Makanya kata beliau, nyaris Al-Quran membicarakan munafik itu di banyak sekali surat-surat Al-Quran. Allah bicarakan munafik itu dalam surat Al-Baqarah. Allah pun membicarakan mereka dalam surat Ali Imran. Allah pun membicarakan mereka panjang lebar lagi di dalam surat An-Nisa. Pembicaraan lebih panjang lebar lagi ada dalam surat At-Taubah, surat Al-Anfal. Pembicaraan panjang lebar juga ada dalam surat Al-Hasyr. Puncak-puncaknya dalam Al-Quran ada satu surat yang bernama surat Al-Munafiqun. Jadi kalaulah orang munafik ini bukan bahaya, tidak mungkin pembicaraan tentang mereka sepanjang lebar itu. Tapi sekali lagi karena orang-orang munafik ini sangat berbahaya terhadap umat Islam, juga sangat berbahaya terhadap Islam, sehingga Al-Quran membicarakan mereka panjang lebar sekali. Anda bertanya, Al-Quran bicara panjang lebar, berapa jumlah mereka di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini pembicaraan panjang lebar ini seolah-olah jumlah mereka di zaman Nabi itu sangat banyak. Adakah jumlah mereka 1000 atau 100? Ternyata jamaah sekalian, jumlah mereka di kalangan di zaman Nabi SAW, jumlah mereka tidak lebih dari 12 orang. Jumlah mereka tidak lebih dari 12 orang. Dalilnya adalah hadis Muslim.
Uh, Seseorang meriwayatkan dari Syu'bah meriwayat namanya Ghandar atau Gundar. Gundar ini nama aslinya Muhammad bin Ja'far. Gundar meriwayatkan dari Syu'bah meriwayatkan dari Qatadah meriwayatkan dari seorang yang bernama Qais bin Abbad. Qais bin Abbad ini bertanya kepada Ammar bin Yasir. Sewaktu terjadi konflik antara Ali dengan Muawiyah, wahai Ammar, engkau berada di posisi Ali. Ara'yan ra'aitahu am ahadan ahadtumuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keberpihakanmu dalam konflik itu kepada Ali bukan kepada Muawiyah sebuah ijtihad atau karena memang Nabi memerintahkan? Kalau itu ijtihadmu, bisa benar bisa salah. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah tidak memberikan kami keterangan yang khusus tanpa kepada kalian. Semua keterangan Rasulullah tentang agama ini keterangan yang terbuka untuk semua. Selanjutnya Ammar radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi ashabi 12 munafiqan." Dalam riwayat lain, "Inna fi ummati 12 munafiqan." Sesungguhnya di tengah-tengah kalian, waktu itu para sahabat, kata Nabi SAW, di tengah kalian ada 12 orang munafik. Ada 12 orang munafik. Thamaniyatun minhum la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. 8 dari 12 munafik itu tidak akan masuk surga sampai onta bisa lolos di lubang jarum. Mungkin gak tuh? Coba nanti ambil jarum Anda. Kata Nabi, sebelum onta bisa lewat di lubang jarum, sepanjang itu ke-8 munafik ini nggak akan masuk surga. Itu 8. Mana 4 orang lagi? Subhanallah. Rawi hadis yang bernama Syu'bah mengatakan, saya lupa yang 4 orang ini di mana. Nabi menyebutkan 8, tapi keterangan riwayat selanjutnya saya lupa yang 4 orang ini di mana. Kalau enggak tahu, enggak usah dicari tahu juga lah ya. Nah, ke-12 orang inilah yang pernah melakukan uji pembunuhan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan pulang dari Tabuk. Dalam perjalanan pulang dari perang Tabuk, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat melewati lembah untuk balik ke Madinah. Sementara Nabi SAW melewati Aqabah, beliau melewati satu jalan yang terjal. Saat itu Nabi SAW meminta dikawal Hudzaifah dan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Jadi maksudnya begini, saat kembali dari Tabuk itu 85 km dari kota Madinah ke arah Palestina. Saat kembali dari Tabuk tiba-tiba ada 2 simpang. Jalan pertama melewati lembah, jalan kedua melewati jalan yang agak landai, terjal. Nabi SAW mengatakan, wahai kalian semua, pulanglah ke Madinah melalui jalan lembah ini. Sementara Rasulullah SAW memilih melewati jalan terjal, jalan landai itu ditemani oleh 2 orang sahabat, Ammar bin Yasir, satu lagi Hudzaifah ibnul Yaman. Sewaktu Nabi SAW melewati jalan tersebut, jalan berjurang, tiba-tiba ada 12 orang
semuanya memakai topeng, menutup wajah, datang dari belakang mengendarai kuda dengan sangat cepat. Tujuan mereka adalah melewati jalan yang dilewati Nabi. Jalan itu sangat sempit. Mereka berdua-belas berencana akan berlalu dengan cepat supaya Rasulullah SAW jatuh ke jurang. Nah, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberitahu Rasulullah SAW, maka semakin 12 orang ini mendekat, Nabi kemudian mengatakan, wahai Hudzaifah, halau mereka. Hudzaifah radhiyallahu anhu mengambil senjata, kemudian melakukan penghalauan. Munafik nggak ada yang pemberani. Semua munafik yang berani karena ada uang, karena ada doku. Nggak ada uang, nggak ada berani munafik yang berani. Agama orang munafik atau Tuhan orang munafik adalah uang. Makanya mereka akan beragama Islam kalau Islam ini memberikan mereka uang. Percaya itu. Hudzaifah radhiyallahu anhu menghalau mereka yang jumlahnya tadi 12. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah Hudzaifah berhasil, ke-12 ini pun mundur. Padahal mereka 12, Rasulullah hanya bersama 2 orang sahabat. 12 lawan 3. Tapi tidak ada munafik yang pemberani. Semua munafik itu pengecut. Agama mereka adalah dunia. Di mana ada dunia itu agama mereka. Setelah mereka berhasil dihalau oleh Hudzaifah radhiyallahu an, maka Nabi SAW berkata kepada Hudzaifah dan Ammar, wahai Hudzaifah, wahai Ammar, itulah 12 orang munafik di tengah-tengah kalian. Nabi, subhanallah, kalau hadis ini Anda bawa ke Iran, orang Iran mengatakan 12 munafik itu, yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman. Itu dalam tafsir mereka. Lalu Nabi SAW memberitahukan kepada Hudzaifah dan Ammar, ke-12 orang itu namanya fulan. Nabi sebutkan satu persatu. 8 di antara mereka tidak akan masuk surga sampai onta memasuki lubang jarum. Sementara yang 4 lagi rawi lupa keterangannya apa. Dia lupa, kita pun tak tahu. Ya kalau kita nggak tahu, jangan juga Anda cari tahu. Nah, Ammar radhiyallahu anhu kembali kepada pertanyaan Qais bin Abbad, wahai Ammar, kau berpihak kepada Ali bukan kepada Muawiyah saat terjadi konflik. Ammar mengatakan, ketika terjadi konflik antara Ali dan Muawiyah, saya tidak menemukan ke-12 orang ini bersama Ali. Saya lihat siapa saja orang-orang yang pro kepada Ali, berapa ribu mereka, anggaplah misalnya 2.000 atau berapa ribu yang pro kepada Ali, ternyata 12 munafik ini tidak ada yang di tentara, tidak ada yang di pihak Ali. Ammar mengatakan, makanya dalam konflik itu aku berpihak kepada Ali karena di dalam pasukan Ali tidak ada ke-12 orang ini. Satu pun di antara mereka tak ada bersama Ali. Itu sebabnya aku bersama dengan Ali radhiyallahu anhu. Konflik berdarah antara Muawiyah dengan Ali. Ketika ditanya, wahai Ammar, di mana mereka berempat? Apakah mereka di tentara Muawiyah? Tidak juga. Tapi pertempuran antara Muawiyah dengan Ali, penyebab utamanya adalah ke-12 orang ini. 12 orang inilah yang menjadi gunting dalam lipatan antara lipatan Ali dan Muawiyah. Adu domba antara Ali dan Muawiyah adalah mereka ber-12. Baik jamaah sekalian, jadi Anda lihat betapa bahayanya munafik ini. Mereka berusaha melakukan uji coba pembunuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Usia mereka masih panjang sampai di zaman Ali, sehingga mereka pun melakukan adu domba hingga terjadi konflik besar, konflik berdarah antara Ali dan Muawiyah. Nah, di antara hal yang menunjukkan betapa bahayanya orang munafik adalah hadis Imam Muslim juga. Kata Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum munafikun alimul lisan. Yang aku khawatirkan di tengah-tengah kalian, munafik yang alim lisannya, munafik yang berilmu lisannya. Imam Syafi'i, Imam Malik, semua ulama-ulama kita ilmu mereka di hati, baru keluar melalui lisan. Tapi ada orang-orang yang berilmu, ilmu mereka hanya di lisan, tidak ada di dalam hati. Kata Nabi SAW, yang paling kukhawatirkan untuk kalian adalah munafikun alimul lisan, munafik-munafik yang ilmunya ada di dalam lidah mereka. Maksudnya apa itu? Di lidah mereka ada ayat-ayat Allah, di lidah mereka ada hadis-hadis Nabi, di lidah mereka bahkan ada petuah-petuah ulama. Namun mereka hanya bicara untuk kepentingan. Namun ayat dan hadis itu sering diputarbalikkan untuk mengejar ambisi. Sering diputarbalikkan untuk mengejar ambisi. Ilmu mereka, ayat-ayat hadis yang mereka hafalkan tidak ada di dalam hati yang membuat hati mereka takut, tetapi ada di dalam lidah yang membuat mereka pintar bicara. Dan pintar bicara mereka untuk mengejar ambisi. Dalam riwayat lain, Nabi mengatakan, yang paling aku takutkan terhadap kalian, jidalul munafiqi bil Quran alimul lisan. Yang paling aku takutkan di tengah-tengah kalian adalah orang-orang munafik yang mulai membantah dengan Al-Quran. Ya, membantah kebenaran tapi menggunakan Al-Quran. Mana mungkin begini Allah berkata begini. Mereka membantah dengan hadis-hadis Nabi. Mereka membantah kebenaran dengan Al-Quran, membantah kebenaran dengan hadis-hadis Nabi. Alimul lisan, mereka adalah orang-orang yang ilmu mereka, Al-Quran dan hadis mereka ada di lidah tapi tidak ada di dalam hati mereka. Jemaah sekalian yang saya hormati, saya kira sudah zamannya. Kalau di zaman Nabi mereka bersembunyi, di zaman Hasanul Basri mereka terbuka, di zaman ini mereka berkuasa. Waliyadzubillah. Munafikun alimul lisan, orang-orang munafik yang lisannya berilmu. Hadis inilah yang menjadi dalil. Imam Al-Firyabi mengatakan, mayoritas orang-orang munafik adalah tukang-tukang nasihat, tukang-tukang ceramah. Kalau orang-orang bodoh model kita ini, apa yang dimunafikkan? Kita nggak punya apa-apa, kita bodoh. Tapi mengacu kepada hadis tadi, Imam Al-Firyabi rahimahullah menegaskan, mayoritas orang-orang munafik itu adalah tukang-tukang nasihat. Kenapa mereka menjadi munafik padahal mereka tukang nasihat? Pertama, nasihat itu ada dalam lidah mereka tapi tidak ada dalam perilaku mereka. Pintar mereka mengatakan salat malam, pintar mereka memotivasi orang sedekah, tapi percayalah, apa yang mereka motivasi itu tidak ada dalam diri mereka. Mereka ajarkan salat malam, tapi percayalah, tidurnya sampai subuh, tidak ada salat malam sama sekali.
Nomor dua, penceramah dan tukang-tukang nasihat itu rata-rata munafik, atau banyak yang jadi munafik. Disebabkan apa? Karena nasihat mereka nggak tulus karena Allah. Ada yang berceramah untuk golongan tertentu, maka Anda lihat dalam ceramah itu yang dibela golongannya. Islam tidak dibela sama sekali, yang dibela golongannya. Anda kalau nggak mau jadi begini-begini, ikutlah golongan A. Saya nggak perlu terbuka untuk Anda paham kan? Kalau Anda terbuka, ini semuanya masalahnya masuk YouTube. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, mereka walaupun bernasihat, walaupun berceramah bukan untuk Allah. Ceramah mereka untuk golongan mereka, atau ceramah mereka untuk kantong mereka, atau ceramah mereka adalah untuk popularitas mereka. Jemaah sekalian yang saya hormati, Muslim bin Yasar, seorang tabi'in rahimahullah, beliau mengatakan, ma sadaqallaha man ahabba syuhrah. Enggak mungkin seseorang dikategorikan jujur kepada Allah sepanjang dalam hatinya ada keinginan untuk popularitas. Popularitas itu segala hal dengan tujuan mengambil perhatian orang, itu dinamakan syuhrah. Segala hal untuk mengambil perhatian orang, itu dinamakan syuhrah. Cara berpakaian beda dengan pakaian orang lain. Sebenarnya berlari dengan cepat juga mampu, tapi tetap menggunakan tongkat. Anda masih bisa berlari, iya, tapi menggunakan tongkat. Yang kita tahu tongkat itu untuk orang yang sepuh, satu. Yang kedua, tongkat itu untuk orang yang berkhutbah. Ini di sini nih. Berkhutbah dengan tongkat sunnah Nabi SAW. Ya, bertongkat untuk orang yang uzur, tua atau karena sakit, silakan. Tapi bahwa Anda tidak sedang khutbah, Anda tidak tua, Anda pun tidak sakit, diajak maraton Anda bisa, tapi kemana-mana bertongkat. Dikhawatirkan ini bagian dari syuhrah. Betul Imam Syafi'i rahimahullah bertongkat, tapi kalau imam Anda Rasulullah, beliau tidak bertongkat. Imam Syafi'i rahimahullah bertongkat. Beliau ditanya, ini diriwayatkan Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Muhadzab di bagian muqaddimah. Imam Syafi'i, usia Anda muda tapi Anda bertongkat. Beliau mengatakan, bagi saya tongkat ini tawadu. Dengan tongkat ini saya merasa lebih rendah hati. Nah, kalau dengan tongkat ini justru seseorang merasa lebih bukan rendah hati tapi tinggi hati, itu persoalannya beda. Baik jemaah sekalian, jadi kalau ada yang mengatakan Nabi bertongkat, Nabi hanya bertongkat dalam khutbah. Di luar khutbah beliau tidak bertongkat. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya mari kita lihat dan kita kenali sifat-sifat munafik itu. Ini sekilas saja ayat 8 sampai ayat 9 dalam surat Al-Baqarah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wa rasuluhu sampai akhir. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu sampai akhir. Melalui ayat ini Allah kenalkan orang-orang munafik itu ucapan mereka dan hati mereka pisah, enggak bersatu. Ucapan mereka dengan hati mereka, ucapan mereka dengan perilaku mereka berbeda. Itulah munafik. Maka tadi para penasehat-penasehat, tukang-tukang ceramah sangat potensial menjadi munafik. Kenapa? Karena lidah mereka sering berbeda dengan hati dan dengan perilaku.
Inilah kriteria munafik berikutnya. Munafik yang pertama yaitu dusta, berbeda antara ucapan dan perbuatan. Kemudian sifat munafik berikutnya An-Nisa ayat 138 sampai ayat 140. Apa itu? Mualatuhum lil kafirin wa ghadaruhum bil mu'minin. Bahwa orang-orang munafik lebih mesra dengan orang kafir dan cenderung renggang dengan orang-orang beriman. Dengan orang kafir bercinta kasih, tapi dengan orang beriman cenderung selalu memojokkan. Dulu saya sebelum jadi penceramah ngaji seperti ini, dulu saya imam di satu masjid. Tapi karena penceramah yang diundang itu semuanya rata-rata orang seperti ini, datanglah penceramah yang diangkat setinggi langit adalah orang kafir dan muslim selalu direndahkan. Sudah akhirnya tidak mau lagi saya di sana. Kenapa? Gatal telinga dengar mereka ceramah. Orang kafir disanjung setinggi langit, orang beriman direndahkan lebih rendah daripada dasar bumi. Orang kafir begini-begini, kalau kita muslim ini mah begini. Dengan segala kemajuan orang kafir dan ketertinggalan muslim jauh lebih mulia. Mereka cuma punya uang, muslim ini punya surga insyaallah ta'ala. Ini sifat munafik yang kedua. Dekat dengan kafir tapi renggang dengan orang Islam. Ada satu perumahan, namanya perumahan Yasmin di Bogor. Mereka pernah menentang pendirian gereja terbesar Asia di perumahan itu, dan itu masuk berita internasional. Anda pun dengar berita itu. Belakangan ini non muslim di perumahan ini merasa mendapatkan angin segar melalui ceramah seorang tokoh bergelar profesor doktor. Profesor doktor itu dalam ceramahnya dalam satu televisi, beliau mengatakan pernah ada perjanjian antara Nabi dengan orang-orang Nasrani yang tinggal di Najran. Dalam perjanjian itu Nabi SAW mengatakan apabila Nasrani butuh bantuan muslim untuk membangun rumah ibadah mereka, maka muslim wajib membantu dan tidak boleh menghitung bantuan itu sebagai hutang. Sang profesor kemudian mengatakan, ini tidak hanya berlaku saat itu, tapi berlaku sampai kiamat. Akhirnya host pembawa acara mengatakan, kalau begitu nggak boleh dong muslim menentang pendirian gereja. Kata sang profesor, jelas tidak boleh menentang ini. Jemaah sekalian yang saya hormati, saya melakukan 3 langkah. Tugas kita dalam hal ini segera melakukan klarifikasi ilmiah. Pertama jemaah sekalian, saya lihat kitab sejarah tertua ditulis oleh Imam Ibnu Sa'ad. Beliau menulis perjanjian damai antara Nabi dengan orang Nasrani itu. Saya baca dari awal sampai akhir. Ternyata apa yang disampaikan profesor itu tidak ada sama sekali. Berarti apa namanya itu? Oke. Mungkin dalam sumber lain. Saya cari dalam kitab Dalailun Nubuwah ditulis oleh Imam Baihaqi. Beliau sebutkan riwayat-riwayat sampai akhirnya tentang perjanjian antara Nabi SAW dengan kaum Nasrani Najran. Saya baca juga perjanjian itu dalam riwayat Imam Baihaqi dari awal sampai akhir. Lagi-lagi saya tidak temukan apa yang beliau sampaikan.
Tetapi ada dalam riwayat Abu Dawud berbunyi, apabila ada non-muslim yang butuh bantuan kalian untuk membangun rumah, bantulah mereka sebagai pemberian, bukan sebagai hutang. Apabila ada non-muslim zimmi butuh bantuan kalian untuk bangun rumah, jadi bukan rumah ibadah. Ini dalam riwayat Imam Abu Dawud. Baik, si profesor di acara televisi itu memperlihatkan manuskrip. Ini manuskrip perjanjian antara Nabi dengan orang-orang Nasrani. Di dalam manuskrip ini dijelaskan, apabila orang-orang Nasrani membutuhkan bantuan untuk membangun rumah ibadah, ingat, cuma tambah satu kata saja, maka bantulah mereka dan jangan menghitungnya sebagai hutang. Beliau menunjukkan manuskrip itu. Saya berusaha untuk menelusuri manuskrip itu. Akhirnya saya temukan penelitian yang dilakukan Profesor Dr. Ali Al-Humaidi, orang India. Beliau ini salah satu ahli manuskrip dalam Islam. Tidak banyak orang Islam yang ahli manuskrip, yang ahli dalam penelitian manuskrip. Salah satunya ini dia, Profesor Dr. Al-Humaidi, orang India. Beliau mengatakan manuskrip bahwa Nabi membuat perjanjian dengan orang Nasrani, membantu mendirikan rumah ibadah mereka tanpa menghitungnya sebagai hutang. Kata beliau, manuskrip ini punya dua kejanggalan. Kejanggalan yang pertama, manuskrip ini hanya ada di tangan orientalis dan tidak ada di tangan para ulama. Manuskrip dengan kata-kata seperti itu Anda tidak temukan dalam riwayat Ibnu Sa'ad, Anda tidak temukan dalam riwayat Ibnu Ishaq, Anda tidak temukan dalam riwayat yang lain. Ingat, dalam sejarah tertua, terakurat tentang Nabi SAW ditulis Imam Ibnu Sa'ad, ditulis Ibnu Ishaq, dan ditulis Ibnu Hisham. Nah, manuskrip tadi tidak ada di tangan sejarawan dari kalangan ulama Islam. Adanya manuskrip itu di tangan orientalis. Ini kejanggalan pertama. Kejanggalan yang kedua, apa itu? Kata beliau, kalau Anda terbiasa membaca hadis-hadis Nabi yang sahih, lalu Anda membaca manuskrip yang tadi, Anda akan menemukan kejanggalan bahasa yang sangat luar biasa. Kalau Anda baca manuskrip itu dari awal sampai akhir, Anda merasakan mungkin ini bahasa Nabi, tidak mungkin. Ini terlalu janggal untuk bahasa Nabi. Kesimpulan, Profesor Al-Humaidi, orang India itu menyebutkan bahwa manuskrip tersebut adalah manuskrip dusta. Nah, jadi hubungannya dengan kajian kita bahwa orang-orang munafik sangat dekat dengan orang-orang non-muslim. Bahkan mereka menjadi pintu untuk sejumlah perjalanan orang-orang non-muslim. Sampai akhirnya ceramah profesor itu dikelola oleh seorang non-muslim untuk memojokkan orang-orang yang melarang pendirian gereja dari kalangan muslim. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, di antara kebiasaan orang-orang munafik adalah khida'un lil mu'minin. Mereka selalu menipu daya orang mukmin. Gak ada kasih sayang mereka terhadap orang-orang beriman. Mereka selalu membuat makar. Mereka selalu berusaha untuk menipu dan merugikan orang-orang Islam. Anda lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 8. Sifat orang munafik berikutnya ayat 12 sampai 18 dalam Al-Ahzab, mereka selalu merendahkan, menghina-hina orang Islam. Jadi kalau dalam ceramah-ceramah Anda dengar, oh muslim sekarang keterlengah, orang muslim sekarang, semua orang yang selalu merendahkan dan memojokkan muslim, itu ternyata ciri orang munafik.
Allah jelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 12 sampai ayat 18. Di antara kebiasaan atau sifat orang munafik berikutnya al-ifsad fil ard, melakukan kerusakan di muka bumi. Kerusakan artinya menyebar dosa, termasuk kerusakan menyebar isu. Si fulan ini orang-orang baik, disebarlah isu untuk membunuh karakter. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Apabila kau katakan kepada mereka hentikan kerusakan ini, mereka mengatakan kami sedang memperbaiki. Merusak, tapi mereka merasa memperbaiki. Nah, ini sifat munafik berikutnya, merusak. Mereka merusak dengan dosa, mereka merusak dengan berbagai fitnah, mereka merusak dengan berbagai tuduhan-tuduhan. Di antara sifat orang munafik berikutnya adalah halifu kadiban. Selalu menggunakan dusta untuk menggunakan sumpah untuk menutupi dusta. Surat Al-Munafikun ayat yang kedua. Di antara sifat orang munafik berikutnya adalah selalu memecah belah umat Islam. Surat Al-Ahzab ayat 19 sampai ayat 20. Orang Islam ini dipecah-pecah. Ini muslim ini satu. Oh, dia bilang muslim sana itu begini, orang muslim sini begini, orang muslim. Ini tujuannya sehingga terjadilah situasi adu domba. Baik, di antara sifat munafik berikutnya adalah tarkut tahakum ilallah. Mereka keberatan sekali berhukum dengan hukum Allah. Siapapun yang menyeru hukum kepada hukum Allah, oh, mereka paling kencang menentang itu. Itu Allah jelaskan dalam surat An-Nur ayat 47 sampai ayat 49. Betapa mereka sangat berat sekali, sangat marah sekali terhadap setiap orang yang mencoba untuk menghidupkan hukum Allah. Di antara sifat orang-orang munafik berikutnya dalam surat At-Taubah ayat 50. Mereka sangat gembira dengan segala malapetaka yang terjadi terhadap umat Islam. Di Palestina umat Islam mengalami malapetaka, mereka sangat gembira dengan malapetaka umat. Ketika umat ingin bersatu menuju satu kekuatan, ternyata kemudian kalah, mereka sangat gembira dengan kekalahan itu. Munafik selalu gembira dengan segala musibah yang terjadi kepada umat. Di antara sifat orang munafik Allah sebutkan pada ayat 67, memerintahkan keburukan dan melarang kebaikan. Wal munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'di ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Jadi bukan amar ma'ruf nahi munkar ya, dibalik. Sifat munafik berikutnya jemaah sekalian adalah wa yaqbiduna aydiyahum, kikir terhadap orang-orang beriman, kikir. Tidak banyak sedekah. Jemaah sekalian, itulah beberapa sifat-sifat orang munafik. Penutup kajian ini, apa solusi untuk tidak jadi munafik? Solusi yang pertama, ilmu. Kenapa ilmu? Sama sekalian coba dengar. Di mana Anda dapatkan kebenaran? Anda tidak dapatkan kebenaran itu di pasar, walau di mall sekalipun, Anda tidak akan dapatkan kebenaran. Anda hanya mendapatkan kebenaran di dalam majelis ilmu. Apa gunanya kebenaran untuk Anda? Agar Anda nggak salah. Makin banyak Anda tahu kebenaran, makin Anda terhindar dari salah. Makin Anda tak tahu kebenaran, makin banyak Anda melakukan salah. Terkadang ada salah yang mesti Anda bayar dengan sangat mahal.
Ada kesalahan antara suami istri, akhirnya jadi bercerai. Melaratlah semua anak-anak. Ini kesalahan yang ternyata dibayar dengan mahal. Sekiranya suami istri itu belajar, mereka akan menemukan kebenaran. Saat mereka menemukan kebenaran, mereka akan selamat dari kesalahan. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kendala menuntut ilmu itu bukan sibuk, bukan capek, tapi kendala utama menuntut ilmu adalah dosa. Beliau sebutkan itu dalam kitab Ad-Da'wah Dawah, bahwa apabila seseorang banyak dosa, akan hilang daya tarik ilmu. Tidak lagi dia bersemangat menuntut ilmu. Padahal saya ulangi, dengan ilmu itulah Anda kenali kebenaran, dengan mengenali kebenaranlah Anda selamat dari kesalahan. Kalau tidak ada ilmu, Anda nggak paham kebenaran. Kalau nggak banyak paham kebenaran, Anda akan banyak kesalahan. Solusi pertama selamat dari kemunafikan adalah ilmu. Solusi yang kedua, ini saya sebutkan tadi di awal, berzikir sebanyak-banyaknya. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 142 bahwa orang-orang munafik nggak ada yang banyak berzikir. Imam Ka'ab rahimahullah ketika menafsirkan ayat 142 tersebut, beliau mengatakan, tidak ada orang yang banyak berzikir lalu menjadi munafik. Tidak ada itu. Semua munafik itu adalah orang-orang yang sedikit berzikir. Pembahasan lalu kita sudah sampaikan kapan seseorang dinamakan banyak berzikir. Baik, jadi banyak-banyaklah berzikir, banyak baca Quran, banyak baca zikir, karena mustahil orang yang banyak zikir itu menjadi munafik. Solusi yang ketiga dan keempat ada dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu. Seseorang bertanya, wahai Hudzaifah, engkau tahu nama-nama orang munafik di zaman Nabi? Berapa tadi jumlahnya? 12. Tapi subhanallah, melihat ayat yang sangat banyak bicara tentang orang munafik, seolah-olah jumlah mereka ribuan. Padahal cuma 12. Ayat sudah panjang lebar. Bayangkan kalau ayat itu turun misalnya sekarang, tak berapa banyak. Mungkin kalau Al-Quran itu turun dari sekarang, dari Al-Fatihah sampai An-Nisa itu isinya cerita orang munafik semua. Baik jamaah sekalian, seseorang menjumpai Hudzaifah ibnul Yaman, lalu beliau berkata, wahai Hudzaifah, engkaulah orang yang diberitahu Nabi tentang nama-nama 12 orang munafik. Menurutmu saya ini orang munafik enggak? Hudzaifah bertanya dua hal. Beliau mengatakan, hal istaghfarta idza adnabta wa sallaita idza khalauta? Apakah engkau selalu istighfar atas dosamu? Pertanyaan yang kedua, apakah dalam kesendirianmu engkau suka melakukan salat? Laki-laki ini mengatakan, iya. Saya sih kalau ingat dosa, saya beristighfar. Kalau saya sendirian, saya juga punya salat. Tengah malam saya salat, duha saya salat. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, apabila dua hal ini ada dalam dirimu, kamu tidak mungkin seorang munafik. Mengingat dosa dengan istighfar dan memperbanyak salat dalam kesendirian dan kesunyian. Sepanjang dua hal ini ada dalam dirimu, kamu tidak mungkin menjadi orang munafik. Jadi jamaah sekalian, secara sederhana, inilah 4 solusi untuk tidak jadi munafik. Ilmu, banyakkan zikir, istighfar untuk dosa, yang terakhir perbanyak melakukan salat dalam kesunyian. Sampai di sini kajian kita hari ini, semoga bermanfaat.